Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari komik manhwa yang berjudul Ancestor of the God. Sebelum masuk ceritanya, apabila ada yang mentraktir Mimin, linknya ada di deskripsi. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Setelah Jiling ditekan di alam laut kesadaran, sekarang Jiling bergumam, "Sial, leluhur ini bahkan tidak menyangka bahwa anak ini dapat menahan warisan seluruh gunung dengan kekuatan jiwa tingkat kedua pemurnian. Dan bahkan di sekte kuno itu adalah orang yang sangat jenius. Tetapi sekarang gunung ini percaya bahwa aku adalah jiwa asing dan menekan kekuatan spiritualku. Sungguh anak ini dapat sepenuhnya mengontrol kitab suci dan mengkultivasinya. Dan jika seperti ini, aku akan seumur hidup dan hidup mati bersama anak ini. Dasar sial, aku terjebak di sini." Setelah memikirkan semua yang terjadi, kini Jiling menjelaskan ke Sumu, dan Jiling berkata bahwa ada roh di dalam warisan yang kau dapatkan. Jadi kau harus segera pergi ke istana Penglai di utara, dan tubuhku ada di sana. Jika selama aku kembali ke tubuhku, aku akan membantumu menjadi tuan muda istana. Dengan senyum bengisnya Sumu menanggapi, "Apa kau pikir aku akan mempercayaimu?" Tetapi dalam pikiran Sumu ia bergumam, "Orang ini bisa dengan santai membuat kitab suci spiritual peringkat tinggi yang mengejutkan kakekku, maka aku tidak akan melepaskannya. Tetapi bisakah aku pergi ke utara? Terlebih lagi, aku tidak bisa melewati negeri klan iblis tanpa mencapai ranah Heart Lamp Mirror. Tetapi jika leluhur Jiling dapat mengambil kitab suci spiritual peringkat tinggi secara acak, pasti ada lebih banyak hal baik. Jadi sekarang inisiatif ada di tanganku. Jadi aku hanya bisa memerasnya secara perlahan." Dan tak lama kemudian Sumu pun telah kembali di kediamannya. Lalu ia dihampiri oleh Suliau dan ia berkata, "Tuan muda, Suyu sudah beristirahat di gedung obat dan tidak ada masalah besar. Tetapi hanya saja orang-orang dari aula hukuman datang mencari tuan muda." Dan tak lama kemudian Sumu memberikan pil obat ke Suliu sembari berkata, "Kau tidak perlu khawatir tentang anjing-anjing itu, dan juga beritahu aku jika ada berita lainnya. Dan juga apabila kau telah menerobos tahap akhir Lingrau, datang lagi padaku dan aku akan memberi obat kelas 3 lagi." Dengan menangis sedih Suliu berterima kasih, lalu ia bergumam, "Dengan pil obat kelas 3 ini aku mungkin bisa menerobos ke ranah Lingyong." Setelah itu Sumu pun masuk ke rumahnya, lalu ia disambut oleh Lausang dengan sangat cemasnya, "Master, kami diserang oleh gelombang spiritual." Lalu Sumu berkata, "Itu pasti Jinyu, anak buah Suliang. Dia juga mulai bertindak. Terus bagaimana hasilnya?" Dengan merasa tidak enak, Lausong menjawab, "Aku dirugikan, Master." Tetapi dengan merasa tidak percaya, Sumu menanggapi, "Tapi Jinyu hanya berada di tahap tengah Lingyong dan kau berada di tahap tengah Lin Yuan. Jadi mengapa kau dirugikan?" Lalu Lausong menjawab, "Karena sebelum menggabungkan kekuatan spiritualku, aku hanya bisa menggunakan setengah kekuatanku." Setelah mengetahui jawaban Lausong, Sumu langsung memberikan buku seni bela diri teknik rahasia atribut api. Lalu Lausong pun berterima kasih ke Sumu. Tak beberapa lama kemudian, dengan gemasnya Loli imut itu ingin digendong Sumu. Setelah berada di dekapan Sumu, Loli itu dengan merasa senang dan berbunga-bunga. Namun melihat kondisi Loli imut, Sumu berkata, "Ada apa dengan Yaya?" Ternyata Loli imut itu bernama Yaya. Jadi mulai sekarang Mimin akan menyebut Loli itu dengan nama Yaya. Oke, lanjut. Dengan cepatnya Lausong menjelaskan, "Setelah transformasi dengan spirit kayu, maka semakin tinggi kebijaksanaannya, semakin tinggi juga potensinya. Maka seperti ini yang bagus untuk Yaya." Setelah itu Sumu bergumam, "Oh, ternyata begitu. Ada ratusan spirit kayu di lereng bukit, tapi hanya Lausong yang mendapatkan The Heart of Grace dan Trace, dan yang lainnya adalah monster biasa. Tetapi alangkah baiknya jika Yaya bisa mempunyai kecerdasan sendiri juga." Setelah mengetahui masalah yang dialami Yaya, kini Sumu pun bergegas pergi ke tempatnya, dan ia pun berpikir supaya ia menjadi lebih kuat lagi supaya dapat memeriksa apa yang terjadi pada ayahnya.
Setelah itu di kediaman Suliang, dengan sangat geramnya Suliang berkata, "Apa kau bilang ada seseorang master di kediaman Sumu?" Lalu dengan rasa hormat Jinyu menjelaskan, "Ya benar Tuan. Dan bawahan telah bertarung dengannya dan mungkin ranahnya ada di puncak ranah Lingyong dan itu bukan lawan saya." Setelah itu Suliang bergumam, "Dari manakah sampah ini berasal? Apakah ada tetua yang membantu? Sepertinya kendali ayahku atas keluarga ini tidak cukup kuat." Akan tetapi lamunan Suliang dialihkan oleh Jinyu yang menunjukkan cairan hijau yang ia temukan. Setelah mengambil cairan itu, Suliang menanyakan bahwa cairan ini apa. Dan dengan cepatnya Jinyu menanggapi, "Para bawahan menemukan banyak energi spiritual pada tanaman di luar kamar Tuan Muda Sumu." Setelah mendengar penjelasan Jinyu, dengan cepatnya Suliang memerintahkan membawa cairan itu ke ahli alkimia. Sementara itu, kini Sumu menjenguk Suyu yang sedang terluka dan ia berkata, "Suyu, bagaimana keadaanmu?" Dan dengan terkejut Suyu menanggapi, "Tuan Muda, aku baik-baik saja." Lalu Sumu pun bertanya kepada Suyu keberadaan Suming dan Suhan dan juga tempat tinggalnya sebelumnya. Dengan merasa bersalah, Suyu menjawab, "Tuan Muda, saya minta maaf. Si Xiang Yuan diduduki oleh Tuan Muda kedua dan diberikan ke Jenderal Iblisnya." Dan lalu Suhan mengambil semua tanggung jawab. Lalu tangannya dipatahkan dan basis kultivasinya dihancurkan, lalu diusir dari mansion keluarga Su. Lalu dengan menenangkan Suyu, Sumu berkata, "Itu sungguh keterlaluan. Tapi kau beristirahatlah dan pulihkan dirimu dan aku akan mendapatkan si Xiang Yuan kembali dan jika saatnya tiba kau panggil Suming dan ayo kita lihat Suhan bersama." Dan dengan ketakutan Suyu menanggapi, "Tapi Tuan, Jenderal Serigala berada di tahap Lingyong dan Anda harus berhati-hati." Sebari berlalu pergi, Sumu menanggapi, "Santuy saja." Dan tak lama kemudian Shin pun berpindah di mansion si Xiang Yuan. Terlihat para monster sedang melakukan bakar-bakar. Tetapi tak lama kemudian pintu gerbang si Xiang Yuan itu dihancurkan oleh seseorang. Ternyata orang yang menghancurkan pintu itu adalah Sumu. Lalu manusia serigala berkata, "Siapa kau? Beraninya datang ke wilayahku dan membuat kerusuhan?" Sumu menanggapi, "Menempati halaman Tuan Muda ini dan juga kau beraninya bertanya siapa aku?" Dengan tersenyum percaya diri manusia serigala berkata, "Apakah kau Sumu? Ternyata kau berada di tahap menengah Lingrou. Kau benar-benar sampah." Tetapi tak lama kemudian Sumu pun langsung menyerang manusia kerbau seraya berkata, "Aku ingin mengambil punyaku dan itu benar-benar di luar kemampuanmu." Lalu hanya dengan satu pukulan tubuh kerbau itu hancur berantakan, hanya menyisakan kedua kakinya saja. Setelah melihat pukulan Sumu, manusia serigala berkata, "Dihancurkan, ini adalah pukulan Dragon Chen dari tingkat tinju Laungan." Dan tak lama kemudian monster serigala pun dihampiri anak buahnya. "Tuan, cepat pergi. Kami tidak akan mampu melawannya." Di saat akan pergi, monster serigala berkata, "Kau tunggu saja. Jika Tuan Muda kedua ada di sini, aku akan memakanmu sama seperti aku memakan dua tangan itu." Setelah mendengar itu, Sumu langsung menangkap tangan monster serigala itu. Seraya berkata, "Kau bilang kau memakan tangan seseorang." Setelah itu dengan bersiap meninju monster serigala itu, Sumu berkata, "Kau menyentuh orang-orangku, beraninya kau." Di saat akan meninju anak buah anak monster serigala itu langsung menyerang Sumu. Akan tetapi tanpa anti naib, monster yang akan menyerang Sumu langsung dihancurkan dengan satu kali pukulan. Lalu Sumu langsung menatap wanita monster dan ia berkata, "Apa kau bisa memasak?" Dengan ketakutan wanita monster itu langsung menganggukkan kepalanya yang menandakan ia bisa memasak. Ternyata yang akan dimasak Sumu adalah anak dari monster serigala yang Sumu tadi pegang dan kini sebelum dimasak wanita monster itu mencuci terlebih dahulu anak serigala itu dengan suasana ketakutan. Di sela-sela memperhatikan wanita monster itu mencuci anak monster serigala, Sumu bergumam, "Pemimpin kelompok ini adalah iblis serigala ranah Lingyong.
tahap menengah. Yang ini pasti anaknya, dan juga aku telah membunuh anaknya. Seharusnya dia tidak akan membiarkanku pergi. Setelah itu Sumo pun pergi ke lautan pengetahuannya untuk bertemu Jeling untuk menanyakan cara cepat memulihkan basis kultivasinya. Lalu dengan tersenyum angkuhnya Jeling yang terantai ia menanggapi, "Nah, akhirnya kau punya sesuatu untuk ditanyakan pada leluhur ini." Tetapi dengan tenangnya Sumo menanggapi, "Kita sekarang berada pada posisi harus menang, karena jika aku mati kau juga tidak akan bisa hidup juga." Lalu Jeling menanggapi, "Hei, kau sebut ini kemenangan? Itu semua keuntunganmu, dan apabila aku membantumu apa manfaatku?" Sumo menjawab, "Aku berjanji aku tidak akan memanggangmu dalam waktu 1 bulan." Dengan kesalnya Jeling berkata, "Apa kau mengancamku?" Dengan santainya Sumo menanggapi, "Aku orang yang penuh kebaikan, dan kau sebelumnya ingin menjadikan diriku budak jiwamu. Maka seharusnya aku melenyapkanmu. Tetapi kau telah membantuku mendapatkan warisan Kongsan, dan kau kini terjebak di dasar gunung ini. Jadi jika kau ingin keluar maka bantu aku." Lalu dengan tatapan serius Jeling bergumam, "Anak ini sangat licik. Apakah anak ini mempunyai sifat yang harus membalas kebaikan dan membalas dendam dari kebencian?" Setelah itu Sumo pun dikejutkan oleh monster wanita yang telah selesai memanggang daging. Akan tetapi setelah itu Jeling pun langsung menyarankan Sumo untuk mengkonsumsi daging akar kambing, empedu bulan ular, daging urat rubah, ditambah ramuan rumput sansing, bunga ketan, dan akar mulet, ditambah 3 tetes sup spiritual. Ini dapat membantumu pulih. Dengan tersenyum licik Sumo menanggapi dengan bergumam, "Akhirnya monster tua itu memberitahuku." Setelah itu Sumo pun melihat para monster yang telah mati, dan ia berkata, "Orang-orang ini dan ditambah obat-obatan pemberian kakek hampir semuanya siap, hanya kekurangan jiwa." Lalu setelah itu Sumo pun memikirkan sesuatu untuk meninggalkan hal yang menarik untuk saudara kedua. Ternyata hal menarik itu adalah para kepala monster yang ditempelkan di atas kediaman Su Liang. Dan setelah itu di kediaman Su Liang terlihat Lin Xing sedang meminta tolong kepada Su Liang untuk mengurangi pengembalian hutang terhadap Sumo. Akan tetapi setelah mengetahui Sumo telah membantai kelompok budak iblis, tetapi Su Liang tidak berencana untuk menyerang balik. Maka dari itulah Lin Xing langsung bergegas pergi, dan ia bergumam, "Aku mencarimu untuk menghemat uangku, bukan untuk menyeret aku ke lubang api. Haruskah aku memberi saudara kedelapanku beberapa perak untuk menunjukkan niatku untuk membayarnya?" Setelah kepergian Lin Xing, kini Su Liang memerintahkan Jin Yu memberitahu Jenderal Serigala bahwa anaknya telah dibunuh oleh Sumo, dan biarkan Sumo dibunuh saat Sumo keluar. Lalu Xin pun berpindah ke Sumo dengan senangnya sambil membawa Lao Song dan Yaya. Kini Sumo kembali ke tempat tinggal sebelumnya, dan tak lama kemudian Su Yuan, tuan muda kelima, menyambut Sumo. Akan tetapi Sumo dengan cepatnya menangkap Su Yuan dengan berubah menjadi besar. Lalu Su Yuan pun dikejutkan oleh keberadaan Lao Song dan Yaya. Setelah itu Sumo beralasan bahwa Lao Song dan Yaya diberikan oleh Su Jiuer. Dalam hati Sumo ia bergumam, "Asal usul Lao Song dan Yaya belum bisa diungkapkan, jadi aku harus menulis pesan yang bagus ke Jiuer untuk membantuku menyembunyikan Lao Song dan Yaya." Dan tak lama kemudian Sumo dan Su Yuan pun masuk ke dalam, dan kini mereka berdua telah disiapkan makanan yang dihidangkan oleh monster wanita itu. Di sela-sela makan, Sumo meminta tolong Su Yuan untuk mendapatkan 3 tetes inti spiritual. Dan untuk mendapatkan inti spiritual itu Sumo menukarkan 4 ginseng ular kelas 2 berusia 70 tahun dan beberapa spirit stone. Setelah itu Su Yuan pun menyetujui permintaan Sumo, dan kini Su Yuan memerintahkan wanita monster itu untuk menukarkan ginseng itu ke ayahnya untuk mendapatkan inti spiritual. Setelah berbincang ngalor ngidul, kini wanita monster itu telah membawa inti spiritual yang Sumo inginkan. Lalu sembari memegang inti spiritual, Sumo berkata, "Oke, tunggu saja pertunjukan yang bagus dariku, dan sekarang aku bisa memulihkan kekuatanku." Dan tak beberapa lama kemudian, setelah selesai makan-makan dengan Su Yuan, kini Sumo pun langsung bergegas memproses obat yang bisa memulihkan basis kultivasinya.
Lalu Sumu bertanya ke Jeling, beritahu aku cara membuat sup obat. Jeling menanggapi, langsung masukkan daging, lalu masak itu. Merasa ada yang janggal, Sumu menanggapi, apa kau ingin membodohiku? Jeling berkata, kalau kau tidak percaya aku bisa mengajarimu, tapi kau harus menyembahku sebagai guru. Akan tetapi karena MC kita anti naib, bukan meneteskan 3 tetes inti spiritual, Sumu malah memasukkan semua inti spiritual itu ke tungku pemasakan. Karena itulah Jeling berteriak, kau telah kehilangan setidaknya 60% dari khasiat obat jika seperti ini. Apabila memakannya hanya akan memulihkanmu ke tahap akhir lingrau. Tanpa menghiraukan perkataan Jeling, Sumu menanggapi, itu efektif. Dan setelah itu Sumu pun mengeluarkan pengekang jiwa Jeling dan ia mengancam Jeling, aku tidak ingin mengalami percobaan seperti itu lagi. Dan kekuatanmu hanya di masa lalu, dan sekarang aku lebih kuat darimu. Jika kau tidak ingin menjadi abu, maka jangan macam-macam. Apa kau tahu? Dengan kesalnya Jeling menanggapi, aku hanya ingin dia memujaku sebagai guru dan tidak ada gunanya mengendalikannya seperti ini. Lalu Sumu pun mengeluarkan sebuah pil untuk dicampurkan ke peracikan obat. Dan Sumu berkata, bagaimana cara melepaskan spirit? Dengan sedikit mengejek, Jeling menanggapi, kau tidak perlu menggunakannya untuk merangsang obatnya. Tapi apakah kau tidak ingin belajar alkimia dan kekuatan magic? Dengan percaya diri Sumu menjawab, ayahku berkata tidak ada yang menawarkan kesopanan tanpa cuma-cuma. Dan bahkan jika aku ingin belajar, aku akan bertanya padamu saja. Seraya merendahkan, Jeling menanggapi, itu kata-kata orang awam. Karena telah merendahkan kata-kata ayah Sumu, dengan cepatnya Sumu mengaktifkan pengekang jiwa Jeling. Dan seketika Jeling ketakutan dan ia berkata, hentikan sekarang, leluhur ini akan mengajarimu untuk menghasilkan banyak uang setelah merampok gudang logistik keluarga Su. Setelah itu dengan tatapan seriusnya Sumu menanggapi, jika kau berani mengatakan hal buruk tentang ayahku, aku akan membakar setengah dari jiwamu. Lalu Jeling memperhatikan tatapan Sumu sembari bergumam, sepertinya anak ini sudah mengalami perselisihan keluarga sejak kecil. Karena kurang cinta keibuan sehingga dia memiliki perasaan paranoid terhadap ayahnya. Meskipun sikapnya agak buruk, tapi dia tetap peduli dengan cinta dan keadilan. Dan dia cukup kejam untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan selera leluhur. Jadi leluhur ini mulai mempertimbangkan apakah akan membunuhnya atau tidak. Setelah memikirkan sikap Sumu, kini Jeling berkata, apakah kau tahu tubuhmu sekarang tubuh spirit kayu semu? Sembari memasak obat, Sumu menjawab, ya aku tahu sekarang. Lalu Jeling menanggapi, aku akan mengajarimu gambar Jen yang memungkinkanmu memakan semua obat di gudang dan kemudian menyerapnya dengan tubuh spiritual kayu semumu. Tetapi dengan kesalnya Sumu menolak keinginan Jeling. Namun Sumu menginginkan cairan muling untuk menghilangkan efek negatif dari semua jenis obat mujarab. Setelah itu Jeling menjelaskan kembali dengan songongnya, tenang, leluhur ini adalah guru jiwa surgawi dan aku bisa mengendalikan 99 atau 81 jenis citra jiwa. Di antaranya adalah pumping spirit. Dan itu bisa meningkatkan fungsi organ sehingga organ dalammu tidak akan rusak. Lalu Sumu menanggapi, bisakah aku berlatih teknik itu? Dan dalam pikiran Sumu ia bergumam, jika organ dalamku tidak buruk, aku tidak akan takut dengan latihan kekuatan internal. Tetapi Jeling menolak permintaan Sumu, karena jika peta jiwa tidak secara lengkap, kau akan pusing selama 3 hari 3 malam. Dengan kesalnya Sumu menanggapi, terus menurutmu apa yang harus dilakukan? Aku dapat memberikan versi sederhana sehingga kemampuan pencernaan dan detoksifikasi ke-7 organ dalammu dapat mencapai lebih dari 3 kali dalam 1 jam. Dengan santuinya Sumu menanggapi, aku tidak tertarik. Akan tetapi Jeling tidak menyerah membujuk Sumu. Lalu Jeling berkata kembali, jika kau benar-benar menjadi tubuh spiritual kayu ditambah peta dewa leluhur, kecepatan menyerap obat setidaknya 7 atau 8 kali
dari orang biasa. Maka dengan kata lain, jika kau memiliki sumber daya yang cukup, kecepatan kultivasimu akan menjadi 7 atau 8 kali lipat dari orang biasa. Setelah mengetahui kelebihan dari teknik itu, dengan senyum senangnya Sumu berkata, "Kalau begitu ajari aku." Lalu dengan cepatnya Jeling menanggapi, "Sebelum mengajarimu, aku harus menambahkan kepadamu pengetahuan dasar tentang imam. Tetapi apa kau tahu mengapa pendeta tidak berani bangun mengatakan apa-apa sebelum Papili Hunsen muncul? Karena mereka mencegah untuk dipenggal." Lalu Sumu menanggapi, "Bukankah itu berarti kau bisa terbang ke langit ketika kau menjadi dewa dan mempunyai kekayaan tak ada habisnya?" Dengan serius Jiling menjelaskan kembali, "Karena itulah bagi seseorang master spiritual sulit meningkatkan ranah dibandingkan dengan para kultivator biasa. Jadi kebanyakan master spiritual lebih bersedia untuk menikmati kehidupan yang menyanjung daripada berlatih. Tetapi pendeta tidak meningkatkan hidupnya dan jiwanya tidak akan menghilang segera setelah kematian. Dan karena itulah selama jiwa Dewa Master ditelan itu setara dengan mendapatkan tonik besar yang jauh lebih baik daripada membeli pil tingkat atas. Dan cara tercepat untuk mendapatkan tonik ini adalah dengan berburu para dewa. Dan pendeta yang melakukan itu adalah pemenggal kepala." Dengan berkeringat dingin Sumu menanggapi dengan tidak percaya, "Ini kota Chang'an di dinasti Tang. Mereka seharusnya tidak bisa melakukannya." Lalu Jiling menanggapi, "Orang-orang yang memiliki keberanian untuk memburu para dewa apalagi yang tidak berani, mereka lakukan. Dan juga kau sebagai guru spiritual, maka kau tidak bisa menjemput dirimu sendiri dan membuat seluruh dunia tahu. Dan juga aku khawatir pemenggal kepala akan datang untuk membunuhmu malam ini dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Tanpa memperdulikan ocehan Jeling, Sumu membentak Jeling, "Cepat, tunggu apa lagi? Mulailah sekarang. Membuat sup dan ajari aku tentang peta dewa. Jadi jangan bicara omong kosong lagi, kalau tidak aku akan membakar jiwamu." Dan tak lama kemudian sup spiritual pun sudah siap. Lalu Sumu langsung menyantap sup spiritual itu. Lalu Sumu berkata, "Akhirnya dengan cara ini aku pulih ke tahap Lingyong." Sementara itu Jiling menanggapi, "Dan juga akhirnya setelah mencoba 9 kali kau akhirnya mempelajari peta dewa yang aku ajarkan padamu." Tetapi Sumu tidak puas karena kekuatan magic yang dipelajari tidak bisa seketika digunakan dan itu terlalu merepotkan saat bertarung dengan orang lain. Akan tetapi Jeling merasakan hal yang tidak beres dikarenakan suasananya terlalu tenang dan damai. Setelah melihat ke atap rumah, ternyata terdapat banyak ular yang bergelantungan di sana. Lalu Jeling berkata, "Apakah rumahmu biasanya memiliki banyak ular?" Setelah merasa aneh atas kejadian itu, Sumu pun berkata, "Terus bagaimana menurutmu?" Lalu dengan cepatnya Sumu melemparkan meja ke arah ular itu. Lalu tak beberapa lama kemudian scene pun telah berakhir. Terima kasih telah setia mendukung channel Mimin dan tunggu update video selanjutnya. Terima kasih dukungannya. Bye bye.